Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Lihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, 21 Februari 2023, tertulis dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, iman Kristen merupakan iman yang konkret di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sekadar teori atau ide-ide yang abstrak, holat di hata dan tarida di pabahenan. Dalam perikop 3 Yohanes ini, seorang bernama Gaius dilaporkan hidup dalam kebenaran. Ayat 3, hidup dalam kebenaran atau berjalan dalam kebenaran menunjukkan sikap iman yang aktif dan konkret dalam hidup Gaius. Artinya Gaius menunjukkan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus yang diajarkan oleh Yohanes. Apa yang ditunjukkan Gaius di dalam kehidupannya menjadi motivasi bagi Yohanes untuk bersukacita seperti ditulisnya dalam nats ini. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bila kita telah mengenal kebenaran, maka seharusnya kebenaran itu yang membangun integritas di dalam diri kita. Kebenaran harus menjadi kekuatan dan energi yang aktif. Kebenaran juga harus menjadi realitas yang hidup di dalam keberadaan kita, yang mewujud di dalam hidup, di dalam kata, perbuatan, dan pada pola pikir kita sehari-hari. Berjalan di dalam kebenaran berarti membiarkan Roh Kudus berkuasa dan memerintah hingga dosa tidak lagi bertahta di dalam hati kita. Sebaliknya, kita hidup di dalam kekudusan dan kesetiaan untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, keadaan dunia ini adalah keadaan yang serba sulit dan susah. Keadaan yang tidak jarang membuat orang-orang, termasuk orang-orang yang percaya, memilih hidup di dalam ketidakbenaran. Nas ini menyapa kita untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran apapun yang terjadi dan apapun yang kita hadapi saat ini. Walau susah untuk hidup di dalam kebenaran karena banyaknya tuntutan kebutuhan hidup di tengah-tengah dunia ini. Mari percayakanlah diri kita, percayakan setiap usaha dan pekerjaan yang kita lakukan hanya kepada Tuhan. Dengan demikian, Bapak Ibu, saudara-saudara, Tuhan akan memberkati, memberikan kekuatan kepada kita. Dengan demikian, Tuhan akan bersukacita ketika melihat kita hidup di dalam kebenaran. Dan tentu saja orang-orang yang di sekitar kita, keluarga kita juga akan berbahagia. Marilah kita belajar untuk menjadikan hidup kita ini selaras dengan kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus, di mana kita menjadi berkat, menjadi orang yang mengasihi setiap orang yang ada di sekeliling kita. Hidup dalam kebenaran. Amin. Mari kita nyanyikan Bukuende 462 ayat 3 aleton di
parbadia. Api misai lampa galak sondang dinaho lomi asalas tiur mahalak lampita huriami lampita huri yami. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, terpujilah namamu yang kudus. Karena tanpa penyertaan Tuhan, kami tidak akan kuat menjalani hidup ini. Tetapi kami kuat. Tetapi kami bisa tetap berdiri teguh karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Yalah Bapa dalam surga, jadikan kami menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Apapun yang terjadi dan apapun yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini, kami tetap setia melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Setiap pekerjaan yang dilakukan anak-anak Tuhan dimanapun saat ini berada, kiranya Tuhan berkati, Tuhan cukupkan mereka akan kebutuhan mereka. Ya Bapa, kami berdoa kepadamu di dalam aktivitas kami satu hari ini. Tuhan hadir memberikan kekuatan dan sukacita bagi kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.